Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabatku tercinta GP Mania dimanapun Anda berada di seluruh pelosok tanah air dari Sabang sampai Merauke. Siang ini edisi 6 April 2021 kita kembali lagi melihat progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika yang kita cintai. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa pastikan sahabat semua sudah subscribe channel ini, kemudian juga bunyikan lonceng notifikasinya agar sahabat semua mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video terbaru. Terima kasih. Ada satu tempat untuk para pelaku balap berada yang terlibat dengan sebuah tim balap, dan tempat itu adalah merupakan tempat settingan motor dan juga tempat memasang strategi. Nah, itulah namanya pedok. Nah, di sini nanti akan dibangun pedok sahabat semua, bahkan di sini akan muat 40 garasi. Ini trek lurus panjang 700 meter yang ada di sirkuit Mandalika sahabat, yang mempunyai trek lebar 15 dan outer line inner line masing-masing 12. Kemudian ini adalah tunnel atau terowongan yang pertama yang mempunyai panjang 65 meter, lebar 12 meter dan ketinggiannya 7 meter, terletak di ujung trek lurus atau sebelum tikungan yang pertama. Tak bosan-bosannya saya selalu mengabarkan ataupun juga memberikan informasi bagi sahabat semua yang membutuhkan informasinya, atau bagi sahabat yang baru bergabung dengan Endri Atasiki, ataupun juga bagi sahabat semua yang baru mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit Mandalika ini, bahwa sirkuit ini mempunyai 17 tikungan, 11 tikungan ke kanan dan 6 tikungan ke kiri. Dilengkapi dengan 2 tunnel atau 2 terowongan, yaitu terowongan yang pertama dibangun di ujung trek lurus, kemudian terowongan yang kedua dibangun di antara tikungan ke-7 dan tikungan yang ke-8. Nah, kita sekarang terbang di atas tikungan yang kedua sahabat semua, tikungan ketiga dan juga tikungan yang keempat, dimana di sini tidak ada pengerjaan yang cukup signifikan. Nah, kemudian ini adalah tikungan yang kelima yang berbelok ke arah kanan. Di sini kita lihat untuk penghamparan biotek, kemudian juga penghamparan kerikil-kerikil halus di bagian gravel atau di bagian titik jatuh, ataupun juga sebagai safety bagi para rider ketika mengalami crash atau jatuh sedang dihamparkan ya. Kemudian di sini untuk beton pagar pembatas di sebelah kiri, tepatnya di outer line, di sini masih berbaris, belum juga dipasang. Kemudian ini adalah tikungan yang keenam yang berbelok ke arah kanan juga, dan di sini ada tenda yang masih belum dibongkar. Kemudian di sebelah kanan kita lihat untuk penanaman rumputnya ya. Coba kita perhatikan, sangat hijau sekali, karena kemarin-kemarin sirkuit Mandalika lumayan cukup deras dilanda hujan. Dan ini hasil pengaspalan hari kemarin. Kemudian ini adalah tunnel atau terowongan yang telah kita bicarakan tadi, di mana tunnel ini adalah tunnel yang kedua atau terowongan yang kedua yang mempunyai panjang 117,77 meter, kemudian lebarnya masih sama 12 meter dan ketinggiannya sama 7 meter. Kemudian fungsi kedua tunnel ini ya sama-sama untuk mobilisasi para pendatang atau para pengunjung untuk hilir mudik keluar masuk zona sirkuit. Dan kita perhatikan di depan untuk main track atau trek yang utamanya telah tersambung dengan pengaspalan yang lebih dulu dilakukan di tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10. Sebagai informasi juga bagi sahabat semua yang belum mengetahui tentang awal pembangunan sirkuit ini. Jadi sirkuit ini dibangun di tahun 2019, tepatnya di hari Selasa tanggal 1 Oktober tahun 2019. Jadi sekarang sudah bulan April tahun 2021. Jadi sudah memakan waktu kurang lebih 18 bulan. Sedangkan target sendiri sirkuit ini harus sudah beres atau sudah selesai di bulan Juni mendatang. Jadi kurang lebih hanya tinggal menyisakan 3 bulan lagi.
kalau memang bulan Oktober nanti mau dijadikan sebagai tuan rumah MotoGP. Jadi bulan Juni ketika nanti sirkuit ini beres, nanti akan ada pengecekan atau akan ada homologasi dari Dorna. Jadi homologasi itu adalah pengesahan sah atau tidaknya, bisa atau tidaknya, memenuhi syarat atau tidaknya sirkuit ini dijadikan sebagai tuan rumah balapan MotoGP di tahun ini nanti akan ditentukan ketika di sirkuit ini dilakukan pengecekan. Baik, kita langsung menuju tikungan yang ke-11 sahabat. Jadi tikungan ini adalah tikungan yang berbelok ke arah kanan, dimana di sini terus dilakukan penyempurnaan untuk min track untuk melakukan persiapan pengaspalan kembali menyambung dari tikungan yang ke-11 barusan ya. Kita lihat di sini ada vibrating roller, kemudian juga di sebelah kanan ada mobil penyiram. Nah, nanti di sini akan langsung diberikan kembali timbunan karena ini baru dikikis ya sahabat. Jadi ini kemarin dikikis ataupun juga diangkat di area min tracknya karena dianggap tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi standar alias kurang baik ya. Jadi diganti kembali dengan yang baru, dimaksudkan agar lebih baik lagi dan memenuhi standar seperti keharusan yang sudah ditentukan. Kita akan tiba di tikungan yang ke-13 di depan sahabat yang berbelok ke arah kiri. Bagi sahabat semua yang kebetulan belum menonton sirkuit Mandalika dari pembangunan awal, di sini adalah tikungan yang ke-13 dulunya dibangun drainase yang sangat besar sekali. Di situ ditimbun ya, sekarang sudah tidak kelihatan lagi. Dan kita lihat di sini untuk min tracknya di tikungan yang ke-13 sudah dilakukan pemadatan dan juga penghamparan untuk area min track, untuk kemudian dilakukan pemadatan oleh vibrating roller, dan kemudian setelah dianggap rata, dianggap bagus, dianggap memenuhi syarat, nanti akan frame coating atau diberikan frame coat atau cairan dasar pengaspalan. Setelah itu langsung kemudian akan dilakukan pengaspalan untuk tahap yang pertama. Jadi pengaspalan di sirkuit ini dilakukan dengan 3 tahap sahabat semua. Yang pertama tahap AC base ya, yang sekarang atau kemarin sudah dilakukan, dan nanti untuk tahap yang ketiganya yaitu ACWC, dan juga tahap yang kedua nanti akan dilakukan setelah tahap yang pertama ini semua min tracknya tersambung. Jadi kita nantikan saja untuk pengaspalan tahap kedua dan tahap ketiganya nanti. Dan ini adalah tikungan yang ke-15 dan juga ke-16, dimana di sini masih dipasang drainase wis beton yang masih belum juga ditimbun dan masih belum juga ada penyambungan. Kemudian di depan ada satu alat berat yang sedang meratakan dan juga sedang menggali untuk pemasangan drainase wis beton. Nah, di sini di sebelah kiri, tepatnya di tikungan yang ke-16 sahabat, di sini sudah dilakukan penghamparan untuk kerikil-kerikil halus di bagian gravel setelah dihamparkan biotek ya. Nanti kemudian akan dihamparkan ini sebagai tempat untuk safety atau keamanan para rider ketika mengalami crash atau juga mengalami jatuh. Dan tiba di tikungan yang terakhir, yaitu tikungan yang ke-17 yang berbelok ke arah kiri. Tikungan ini langsung menyentuh dengan trek lurus sepanjang 700 meter, dimana di sini nanti para rider akan mengakhiri balapan karena akan menyentuh garis finish. Baik sahabat semua, terima kasih bagi sahabat yang sudah mengklik dan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dan juga kekeliruan. Silakan bagi sahabat semua yang ingin berbagi pengalaman ataupun ilmu tentang sirkuit, silahkan tulis saja di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Selamat berjumpa kembali di video-video saya selanjutnya.